Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita di GPDI Film Latimas menyapa pada pagi hari ini. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah Allah sendiri yang mau berbicara kepada kita, kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi yang ada pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Di sini perikopnya Daud, Nabal, dan Abigail. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini Daud menyuruh orang-orangnya untuk masing-masing menyandang pedangnya, dan Daud pun sendiri ia menyandang pedangnya, bersiap untuk pergi ke tempat Nabal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, latar belakang kenapa sampai Daud mau pergi ke rumah Nabal untuk menumpahkan darah Nabal beserta orang-orangnya yang berada di tempat Nabal, di tempat Nabal atau di rumahnya Nabal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pertama Daud merasa kecewa. Kecewa di sini artinya apa yang dilakukan selama ini ternyata tidak dihargai oleh Nabal. Jika kita melihat di ayat yang ke-15 sampai 16, di situ dikatakan bahwa padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami. Siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan Daud tidak dihargai. Jadi dia merasa kecewa. Baru yang kedua, Daud merasa marah. Kenapa Daud merasa marah? Artinya bukan penghargaan yang ia dapat, tetapi ia direndahkan oleh Nabal. Jadi di sini jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya tidak dihargai oleh Nabal, tetapi Daud dihinakan oleh Nabal. Di sini Daud berusaha mencari, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di sini Daud berusaha mencari keadilannya sendiri, yaitu Daud ingin menumpahkan darah Nabal beserta orang-orangnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melihat latar belakang dari Daud, bahwa Daud orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia selalu menghormati orang yang diurapi Tuhan. Baru Daud selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi kenapa dalam cerita ini Daud lepas kontrol. Daud lepas kontrol Bapak Ibu Saudaraku, karena dia kecewa dan dia merasa marah. Kecewa dan merasa marah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mencegah Daud untuk mengambil atau untuk mencari keadilannya sendiri. Tuhan mencegah Daud untuk mengambil atau mencari keadilannya sendiri untuk membunuh Nabal.
Tuhan menyuruh istri Nabal untuk menemui Daud. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini, jangan kita merasa kecewa dengan apa yang kita telah lakukan. Kita berbuat baik, tetapi orang membalas kita dengan sesuatu yang menyakitkan kita. Ketahuilah, Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat. Jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan yang membuat kita menyesal nantinya. Harus tanya sama Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya tidak perpanjang pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau selalu setia terhadap kami ya Bapa, di mana Engkau tetap menyertai kami, melingkupi kami, mengurapi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami selalu seturut dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.